Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Maka berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, coba kita bayangkan bila kita diberi sebuah kunci ajaib yang bisa membuka semua pintu di dunia ini. Kita bebas memilih pintu mana yang ingin kita buka. Pintu menuju harta melimpah, kekuasaan besar, atau pintu menuju kebijaksanaan dan pengertian. Mana yang akan kita pilih? Mungkin sering kali kita tergoda untuk membuka pintu kekayaan atau kekuasaan, karena itu telah terlihat sangat menggiurkan dan bisa membuat hidup kita lebih mudah. Namun Salomo yang mendapat kesempatan itu lebih memilih pintu yang jarang dipilih orang, yaitu pintu kebijaksanaan. Salomo tahu bahwa memimpin bukan hanya soal memiliki kekuatan atau harta, tapi tentang mampu membuat keputusan yang benar dan adil. Dia meminta hikmat, bukan hadiah yang mudah terlihat tapi tidak selalu membawa kebaikan abadi. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menceritakan terjadinya awal pemerintahan Raja Salomo putra Daud yang menggantikan ayahnya sebagai Raja Israel. Setelah naik tahta, Salomo menunjukkan niat baik dengan mempersembahkan 1000 korban bakaran di Gibeon. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan menawarkan Salomo kesempatan untuk meminta apapun yang diinginkannya. Diceritakan melalui firman hari ini, Salomo tidak meminta kekayaan, kekuasaan, ataupun umur panjang, melainkan hikmat untuk memerintah dengan adil. Hal ini menyenangkan hati Allah karena menunjukkan kerendahan hati dan motivasi yang murni. Atas pilihan Salomo, Allah memuji pilihan Salomo karena ia tidak egois. Ini mencerminkan nilai dalam kerajaan Allah. Kebijaksanaan dan keadilan lebih mulia daripada kekayaan atau kekuasaan pribadi. Di ayat 12, Tuhan mengabulkan permintaan Salomo dan bahkan memberinya hikmat yang luar biasa, lebih dari siapapun sebelumnya dan sesudahnya. Ini adalah pengakuan ilahi bahwa kebijaksanaan adalah karunia utama bagi pemimpin yang saleh. Salomo dikenal dalam sejarah dan Alkitab sebagai orang paling berhikmat.
Contohnya dalam kisah pengadilan dua wanita. Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi pilihan dalam hidup, apakah kita juga berani meminta hikmat dari Tuhan? Hikmat yang membawa kita bisa memutuskan dengan bijak, melayani dengan tulus, dan hidup sesuai kehendak Allah. Karena Tuhan lebih suka ketika kita meminta sesuatu yang membangun, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan banyak orang. Mintalah hikmat dalam doa, dan percayalah Tuhan akan memberikannya berlimpah, sama seperti yang Ia berikan kepada Salomo. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh hikmat, kami bersyukur atas teladan Raja Salomo yang memilih hikmat di atas segala sesuatu. Ajarlah kami untuk tidak terjebak pada keinginan duniawi semata, tapi untuk selalu meminta hikmat-Mu agar dapat hidup dan melayani dengan benar. Berikanlah kami hati yang rendah dan pikiran yang cerdas, agar setiap langkah dan keputusan kami mencerminkan kasih dan keadilan-Mu. Bimbinglah kami supaya dapat menjadi berkat bagi sesama, dan jadikanlah hidup kami alat-Mu untuk membawa damai dan kebaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.